Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi kita dalam trik belajar gampang ilmu hukum. Bagaimana sebenarnya belajar ilmu hukum itu? Sebenarnya kalau Anda mau belajar ya, belajar hukum itu gampang sebenarnya, nggak susah lah menurut saya, mungkin karena saya di hukum gitu. Belajar ilmu itu kan harus ada memang kita ada keinginan gitu ya, vision kita di situlah gitu. Jadi nanti mungkin saya akan cerita juga masalah trik-trik trik-trik memilih jurusan, tapi pada video yang akan datang ya. Sekarang saya mau cerita bagaimana sih belajar hukum itu. Sebenarnya belajar hukum itu gampang adik-adik. Caranya gimana? Ini saya mau cerita gitu ya, cerita pengalaman saya juga. Pengalaman saya juga ini experience saya dulu. Suatu ketika di kampus itu bulan berapa lah ya, bulan panas-panasnya itu ya, saya rasa bulan semester genap lah mungkin ya, bulan Maret atau April gitu, panas cuaca. Dan ada kebetulan ada dosen yang tidak masuk, dia saya ngimpal gitu, ngimpal mata kuliahnya pun kalau nggak salah ilmu hukum atau pengantar ilmu hukum gitu, saya lupa. Beliau sakit, lapor ke administrasi, saya kebetulan stay di kampus, saya ngimpal itu artinya saya menggantikan dosen yang bersangkutan pada saat itu gitu. Yang ditunjuk oleh ketua. Berhubung nggak ada yang lain yang kebetulan hari itu saya stay di kampus gitu. Saya masuk ruangan di depan kampus, di depan saya mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya lihat ngantuk gitu ya, ada yang masih tiba-tiba bergegas gitu, masih menguap atau apa, ada yang selonjoran kakinya itu selonjoran tuh duduknya santai gitu, kakinya dipanjangkan gitu keluar ya ke depan ya gitu. Saya lihat malas-malasan, yang cuaca panas hari itu ya, pada waktu itu cuaca panas, gerah gitu rasanya gitu, walaupun ada kipas angin di ruangan itu, di ruangan kelas itu ya. Oke lah adik-adik, saya ini menggantikan dosen Anda, saya ngimpal ini, saya bilang karena beliau ada halangan, mungkin kurang sehat gitu ya, jadi telepon ke administrasi. Jadi hari ini kalau set lesu semua, hari ini kita nggak usah kuliah ya, kita cerita-cerita aja, tutup bukunya ya, kita cerita-cerita saja tentang sepak bola, gimana? Saya bilang gitu. Oh oke pak, saya bilang gitu ya, setuju lah mereka, namanya santai, nggak ada perkuliahan. Padahal trik saya juga nih ya gitu. Kemudian saya tanya, permainan sepak bola atau bola kaki itu kenapa dibilang kesebelasan juga gitu? Nama lain daripada sepak bola atau bola kaki ya, kenapa dikatakan kesebelasan? Ya karena pemainnya 11 pak gitu, ramai-ramai saya tak jawab. Oke, benar, berarti nama lain daripada sepak bola atau bola kaki adalah kesebelasan ya. Oke, saya bilang kan gitu. Main bola itu kan ada sistem ya, ada sistemnya kan, 11 lawan 11 berarti 22, satu wasit ya. Linesman, penjaga gar juga ada, saya bilang ya, di luar lapangan. Ya kita anggap sistem main bola hari ini 4-4-2 gitu ya. Jadi ada 4 penyerang,
ya. Kemudian ada 4 gelandang, 8 semua jumlahnya. Kemudian ada 2 lagi back ya, 10 dan 1 lagi kiper 11 ya. Kita anggaplah ini sistemnya 4 penyerang, 4 gelandang, 2 back dan 1 kiper. Samalah kita anggap sistemnya, saya bilang gitu. Ketika peluit dibunyikan, saya bilang permainan berlangsung seru nih di lapangan. Ya adik-adik sekalian, tiba-tiba salah seorang pemain dari pihak A lah, kita katakan A dan B nih klubnya, kita anggap ya, memegang bola. Ketika ada sunduran kepala, dia tangkap bola itu, dan dia bukan kiper nih, dia back, dia tangkap bola itu. Kemudian dia bawa lari bola itu ke gawang lawan, di depan gawang lawan dia tendang bola itu. Saya bilang, gimana? Gol ini, dan gol masuk. Gimana? Apakah gol itu sah atau boleh seperti itu? Ya nggak boleh lah Pak, mereka jawab. Itu udah melanggar peraturan. Oh, kenapa? Tapi bola kaki, kiper boleh tangkap bola. Wah itu kan lain Pak. Kalau kiper namanya memang dia bisa main pakai kaki juga, memang dia nangkap bola kerjanya memang. Oke, jadi tidak boleh sembarang pemain pegang bola ketika peluit dibunyikan. Oh, enggak lah Pak, kan ada peraturannya. Oke, ada peraturannya. Nah, saya bilang, hukum itu ya seperti itu, peraturan, aturan main, saya bilang. Rule of the game, aturan main bernegara. Sama dengan main bola, kan perlu diatur. Kalau nggak berantem nanti mereka. Ada aturannya yang dibuat oleh, kalau di Indonesia PSSI, ada peraturan permainannya. Iya. Dan bahkan kalau pemain melanggar peraturan itu, wasit bisa mengenakan kartu kuning dan kartu merah kalau memang pelanggarannya berat. Benar kan? Hukum itu ya seperti itu, aturan main. Jadi Anda nggak usah sibuk-sibuk belajar hukum. Iya. Tapi aturan main bola itu bukan aturan hukum. Aturan juga gitu. Aturan hukum itu bedanya, mereka aturan yang dibuat oleh negara, ya, yang disepakati oleh semua pihak. Apakah sistem perwakilan, berarti perwakilan yang mewakili. Kalau kita di Indonesia ya presiden dan eksekutif, yudikatif, legislatif ya, gitu ya. Yang membuat undang-undang misalnya presiden, eksekutif ya, bersama-sama DPR atau mengajukannya ke DPR begitu. Bedanya cuma di situ. Lebih besar aturannya, lebih pasti sifatnya. Ya. Dan harus ditaati. Sama. Cuman peraturan main bola itu bukan hukum begitu. Nah, itu bedanya. Cuman aturan main. Ini rule of the game dalam satu negara, dalam satu state. Itu hukum. Selesai kan Anda sudah belajar hukum. Tidak boleh dilanggar sembarangan aturannya. Iya. Apa boleh? Anda misalnya mencuri gitu. Nah, senang lihat handphone orang, ambil saja, bisa? Kan tidak. Saya begitu. Benar kan? Benar Pak. Jadi udah selesai lah belajar hukum. Jadi hukum itu rule of the game sebenarnya. Aturan main. Main bola kaki ada aturannya. Main badminton juga ada aturannya. Ya. Jadi hukum pidana, hukum perdata itu hanya variannya saja. Ya. Varian dari hukum itu. Sama dengan baju. Ada baju kemeja seperti ini, beda. Kemeja terbuat dari kapas ya, yang dipintal, dia menang, kemudian tenun menjadi kain. Ada zamannya kaos oblong misalnya, yang tidak berkerah. Ada yang berkerah dan ada yang tidak berkerah.
Baju juga namanya kan, bener nggak? Kemeja Anda itu namanya baju, sedangkan kaos oblong baik yang berkerah maupun tidak berkerah juga namanya baju. Itu kan ada bedanya kan, sama-sama baju, persamaannya sama-sama baju. Hukum juga seperti itu, ada perbedaannya, persamaannya. Ada hukum pidana, stressingnya nanti di mana, perdata stressing di mana, ya. Kemudian hukum tata negara, stressingnya di mana, administrasi negara di mana stressingnya, ya. Ciri spesifik yang khusus, kan hanya varian saja. Jadi Anda sudah selesai, tamat belajar hukum. Anda tahu hukum itu aturan main, ya, seperti main bola tadi itu, perlu aturan main, rule of the game. Udah lah, gampang kan belajar hukum. Jadi hukum itu hanya aturan main yang harus ditaati. Gimana cara membuat aturan main itu tergantung kesepakatan the founding fathers-nya. Kita ketika mendirikan negara itu gimana bentuk aturan main yang mau dibuat, ya kan? Nah itu saya bilang seperti itu sama adik-adik sekalian. Jadi adik-adik juga ya, berada dimanapun saat ini, saya kira nggak sulit lah belajar hukum itu. Cuman varian-varian nanti cari, kemudian dari varian-varian tadi itu Anda pelajari, nampak tuh ya, ini termasuk kemeja, ini termasuk kaos oblong, ya kan? Ini ada kaos oblong yang berkerah, ini ada kemeja yang kerahnya kerah baju kuku tuh agak kecil dia gitu ya, nggak seperti ini besar kecil. Terus kantongnya ada yang di depan, ada yang di samping, varian. Ya, varian hukum juga itu ada variasi bentuk-bentuknya yang bervariasi, sehingga dia dinamakan dari bentuknya itu dia hukum pidana, dan bentuk yang lain ini perdata, stressingnya di mana, penekanan bentuknya, bentuk yang apa namanya ya, yang dominan gitu, di mana gitu ya. Kalau perdata misalnya hubungan antara individunya ya yang ditekankan, negara nggak ikut campur di situ kecuali memang ada nanti unsur pidananya. Ini saya cerita perdata murni gitu. Ya. Negara nggak ikut campur dalam perdata murni, misalnya jual beli. Ya. Silakan Anda mau jual beli. Saya kira demikian saja ya. Nanti lebih lanjut kita akan cerita lagi. Yang penting Anda tahu, intinya yang namanya hukum itu adalah rule of the game, aturan main yang harus ditaati. Contohnya macam main bola tadi, nggak sembarangan pegang bola kalau perlu dibunyikan. Kalau memang itu pelanggaran berat, langsung, kalau pelanggaran berat langsung itu kartu merah tanpa ada kartu kuning. Ya, mungkin kalau dipidananya ini kejahatan berencana, pembunuhan berencana misalnya, langsung hukuman seumur hidup misalnya gitu ya. Atau kalau di Malaysia hukuman gantung gitu, kalau narkoba misalnya gitu, lebih dari berapa gram gitu ya. Demikian saja adik-adik ya. Jadi nggak susah kan belajar hukum, kalau ada yang aturan main ya, rule of the game. Oke adik-adik ya, saya kira sekian saja. Nanti lama-lama bosen Anda dengan saya. Yang penting Anda tahu, kita bahas step by step. Yang penting Anda tahu hukum itu rule of the game. Contohnya seperti main bola tadi ya. Tapi main bola itu bukan hukum gitu ya, itu aturan main bola saja ya. Hukum itu memang harus dibuat oleh negara gitu ya. Nanti Anda juga saya cerita tentang mungkin pada kesempatan yang lain. Ada juga sih pribadi kita nih, para pihak ya, pribadi saya, Anda bisa buat undang-undang gitu. Nah itu nanti dalam lingkup apa nih ya. Nah nanti Anda bisa belajar lah lebih lanjut
Tapi yang penting Anda tahu hukum itu secara umum nih. Hukum itu adalah rule of the game, aturan main dalam bernegara. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya, di video akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bravo untuk Anda.